Di waktu saya masih non-muslim, saya itu pernah jalan ke pasar sama teman saya muslim. Dan saya bawa pemikiran ke teman saya juga, apapun yang halal itu, ya semua yang apa yang ada makanannya. Tapi bisa diharamkan kalau itu racun. Jadi saat itu, saya ngajak teman saya ke pasar dan makan babi di saat itu. Teman saya muslim, dan dia mau makan di saat itu. Oh, babi itu enak. Berfungsi, bermanfaat. Dan saya tidak membantah itu, betul nggak? Oke. Sangat bermanfaat ya, kita tahu ada kuas bulu babi, Kuasnya. kita tahu dia bisa jadi sepatu, Sepatu. kita tahu dia bisa jadi obat, bahkan ada insulin dari babi, ada gelatin, cangkang kapsul dari babi, banyak. Dan itu terbukti memang beliau itu bermanfaat banget. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Nabi Isa tuh masih ada di langit kan? Benar. Masih ada di langit kan? Dan salah satu misi Nabi Isa turun ke muka bumi adalah memberantas babi. Kira-kira tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Kak Chelsea? Kalau saya mentadaburinya, karena babi hari ini banyak menyebabkan doa umat Islam itu banyak yang tertolak. Ya benar sekali itu Kak. Betul nggak? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Acan di Cerita Saudara Seiman. Kita hari ini kedatangan tamu yang spesial di usia yang sangat muda, sudah terjun ke dunia dakwah. Ini dia Kak Chelsea. Gimana kabarnya Kak Chelsea? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kak Chelsea, di usia yang sangat muda ini kan harusnya di waktu-waktu emang enaknya bersantai, menikmati hidup. Kenapa sih harus terjun ke dunia dakwah ini? Karena saya ngerasa waktu main-mainnya udah puas dah, udah cukup puas. Jadi kalau mau main-main lagi tuh rasanya ya ngapain, nggak ada yang didapat. Jadi lebih baik melakukan hal lain yang mungkin akan lebih banyak berkorbannya, entah itu mengorbankan waktu luang, waktu muda segala macam, tapi di saat impactnya lebih besar untuk orang lain ya kenapa tidak? Gitu. Berarti biar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Oke. Dan gimana perjalanan Kak Chelsea ini, perjalanan kehidupan dan dakwah selama ini kan tentang makanan halal dan haram. Itu gimana tuh perjalanan itu? Sebenarnya kalau untuk terjun di dakwah ini juga tercebur sebenarnya ya. Karena memang dulu itu boro-boro paham apa itu Islam, boro-boro paham apa itu Al-Quran gitu kan. Jadi semenjak ketemu sama Kiai Lukman dalam keadaan masih pakai celana sobek-sobek, ya, masih pakai celana sobek-sobek, waktu umur 18 tahun, belajar di Munzalan juga, dari situlah pelan-pelan belajar Al-Quran, memahami esensi kenapa sih kita sebagai manusia itu harus hidup, ketemulah jawabannya, buat ternyata manusia hidup tuh tujuannya dua. Jadi seorang khalifah dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Khalifah dan untuk beribadah kepada Allah. Ya, dalil Qur'annya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka pada saat itu Allah menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu maksudnya pemimpin. Berarti seorang muslim ini wajib menjadi seorang pemimpin. Iya, tapi dalam artian kalau perempuan tuh bukan yang harus pemimpin yang seperti laki-laki, bukan. Ada fitrahnya masing-masing. Maka kalau seorang perempuan, dia fitrahnya adalah memimpin anak-anaknya. Nah, kalau seorang laki-laki memimpin keluarganya dan juga apa yang menjadi amanah dia pada saat itu. Nah, jadi ada porsi masing-masing antara perempuan dan laki-laki. Nah, pada saat itulah seiring dengan berjalannya waktu, belajar pelan-pelan, saya sering dengerin guru saya Kiai Haji Lukmanul Hakim itu ceramah tentang makanan, bahas tentang makanan yang halal, yang haram. Dulu saya pahamnya makanan yang haram itu cuman babi, minuman yang haram itu cuman khamar. Nah, jadi ya seperti perempuan pada umumnya, kalau ada yang viral, yang unyu, yang murah, yang lagi ngetren, saya pasti cepat jajan, merapat gitu ya. langsung. Cepat ngambil lah gitu ya, cepat makan gitu kan, nggak mau ketinggalan. Tapi ternyata di dunia zaman sekarang ini yang haram tuh tampaknya syubhat, bahkan yang tampaknya haram hari ini boleh jadi itu haram. Nah, sampailah pada akhirnya di tahun 2019 itu saya kejebak haramnya gara-gara beli kopi. Pada saat itu saya beli kopi, waktu itu lagi zamannya kopi kekinian baru muncul. Nah, pada saat itu saya di Batam mau beli kopi karena saya memang suka kopi kan. Tapi tidak pernah paham tuh ada tren-tren yang demikian. Saya belilah kopi rum dari salah satu brand. Saya tidak tahu rum itu ternyata khamar.
Nah, belilah saya rasa kopinya ya memang beda dan memang enak banget gitu kan. Karena ada homer tadi. Iya, enaknya tuh karena homer yang satu ini sifatnya tuh memang wangi kan. Jadi rum itu kan sifatnya memang wangi ya. Wangi itu kayak kita minum parfum gitu. Jadi kalau kita taruh berapa tetes atau berapa mili ke minuman, pasti ada rasa yang berbeda dalam suatu kopi. Jadi kopinya jadi bisa lebih wangi, ada rasa yang lain lagi. Nah, saya minumlah. Saya belum notice kalau itu homer. Malahan sebelumnya saya udah pernah nanya sama penjualnya, ini halal enggak bang? Oh, ini rumnya halal. Rumnya Halal. halal. Saya enggak tahu kan? Oh, rumnya halal non alkohol boleh. Mikirnya gitu kalau kita kan Iya, tahu. enggak ada alkoholnya boleh, Boleh. ya kan? Nah, sekali saya minum. Anehnya yang menjadi janggal adalah pada saat itu baru jam 10 malam saya itu udah tepar di hotel. Padahal biasanya jam tidur saya itu jam 12 malam, tengah malam. Malam ya. Karena memang overthinking ya anaknya kalau zaman dulu tuh ya. Jadi sering mikir, susah tidur. Untuk tidur tuh susah sekali. Nah, makanya gara-gara ada kebiasaan suka minum kopi, tidurnya pun jadi makin sulit. Jam 10 pada saat itu di hotel udah tepar. Pagi-pagi scrolling Instagram, ngelihat ada konten dari salah satu halal influencer yang saya follow namanya masanca.id. Bahas tentang kopi rum. Kopi room. Bahaslah kopi rum ini kopi yang tadinya halal bisa haram kalau dicampur dengan khomer. Khomer itu turunannya sama seperti rum, Baileys. Oh, ternyata ini jenis-jenisnya. Nah, dan merupakan golongan minuman keras jenis atau kelas C. Nah, jadi kalaupun nol alkohol kita tetap tidak boleh mengkonsumsinya. Karena akan membiasakan kita terhadap perkara yang mirip-mirip dengan yang haram. Oke, berarti mendekati lebih Mendekati baik pun tidak boleh. menjauhi. Nah, lebih baik menjauhi. Oke. Nah, jadi dari situ saya ngerasa bersalah. Oh ya Allah, aku ternyata tadi malam minum sesuatu yang boleh jadi haram gitu loh kan. Dari situlah saya ngerasa berdosa sekali karena hari-hari saya dengar guru saya bercerita tentang makanan, dampaknya doa tertolak gitu kan. Dampaknya doa tertolak, ibadah segala macam 40 hari. Ibaratnya tuh kayak seorang santri yang udah diingatkan sama gurunya tapi dia masih ngelanggar tuh masih berdosa sekali gitu kan. Ya karena itulah tadi belum kena, belum sadar ya. Belum sadar. Jadi dikenakan betul-betul. Dari situlah kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk terjun di dakwah halal dan ternyata Dakwah memang urgensinya penting sekali. Makanan dan minuman terutamanya. Iya, makanan dan minuman. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud nih Kak Chelsea dari makanan dan minuman yang halal ini gimana? Maksud dari makanan yang haram nih? Apakah dia maksudnya apa yang dimaksud makanan yang halal dan haram? Maksudnya apa sih jenis-jenisnya ya kok bisa dikatakan haram, kok bisa dikatakan halal benda ini? Oke, dalam Islam kita tahu kalau orang Islam itu dilarang untuk mengkonsumsi babi, darah, bangkai, dan hewan yang disembeli tidak dengan mengucapkan nama Allah, ya kan? Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 173, lengkap di situ. Innama harram alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, khinzir itu babi, wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, faman ittara ghairu baghi wal adim fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Di situ Allah jelaskan jangan makan darah, bangkai, babi. Jangan pula memakan hewan-hewan yang disembelih tidak menyebut dengan nama Allah gitu kan. Nah, itu jelas. Darah bisa kita lihat. Bangkai kita tahu bentuknya. Babi apalagi kan. Jelas. Babi guling. Oh, babi guling haram Sedap ya tuh. kan. Oh, sedap ya Bang ya. Pernah dulu Kak? Saya belum pernah. Nggak mau coba Kak. Nah, minuman yang haram udah jelas khamar, arak ya kan. Arak. Tapi ada juga kadang orang yang non muslim tuh nggak tahu kalau arak tuh nggak boleh bagi orang muslim. Nah, ternyata gitu kan. Ternyata mereka taunya sebatas bir mungkin ya, tapi arak pun kita nggak boleh. Arak apalagi sih? Arak tua, bir, wine kayak gitu itu khamar. Nah, itu jelas kita bisa melihatnya dan tahu. Tapi zaman sekarang hal-hal yang kayak begitu itu udah ndak lagi dalam bentukan babi guling, dalam bentukan minuman tua ada botolnya, ndak lagi. Karena hari ini kopi pun bisa jadi haram kalau dicampur dengan sesuatu yang haram yaitu khamar. Bahkan satu bakery itu titik kritisnya ada 14. Makanan, roti. Bakery, roti-rotian itu titik kritisnya ada 14. Banyak sekali itu. Banyak. Karena untuk membuat satu roti bahannya banyak. Oke. Itulah titik kritisnya. Nah, tepung itu bisa jadi haram.
Tepung jadi haram. Bisa, kalau dia ada campuran atau ada mengandung elsten yang berasal dari rambut manusia, terutama untuk produk-produk tepung yang diimpor langsung dari Cina. Nah, terus mentega, margarin itu kan dari turunan lemak. Lemak. Lemak tuh ada dua, hewani atau nabati. Dapat. Kalau dia dari dari nabati halal, tumbuhan. Tapi kalau dia dari hewani harus dipastikan hewannya halal apa haram. Banyak enggak hari ini mentega-mentega kiloan? Banyak sekali. Banyak. Apakah kita memastikan itu dari mana, impor atau tidak? Enggak. Dan kebanyakan mak-mak hari ini kan yang penting murah, beli, kepakai. Bisa dipakai dan murah. Belum lagi essence kayak vanili. Vanili itu banyak yang mengandung alkoholnya tinggi. Vanilla essence itu ada alkoholnya tinggi. Belum lagi kuas yang untuk dioles-oleskan. Banyak sekali kritis sekarang soal makanan ya. Nah, maka itulah pentingnya sertifikasi halal pada produk. Tapi bukan berarti produk yang belum mengantongi sertifikasi halal itu haram. Tapi dengan adanya kita yang baru belajar, terus adanya logo halal, itu justru memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Nah, maka dari itu, kayak contohnya tadi kuas memang nggak dimakan, ya kan? Tapi kita ngoleskan kuas tuh ke makanan pakai kuas. Jadi bercampur gitu udah terhitung haram berarti Kak Chelsea? Haram kalau dia turunannya dari babi. Babi itu kan statusnya haram mutlak. Dan najis besar. Dalam Islam tuh kan ada binatang yang dinajiskan. Najis tuh ya kotor lah. Contohnya babi dan anjing. Maka menyentuhnya pun kita tidak boleh. Nyentuh babi tidak boleh, nyentuh anjing kita tidak boleh. Nah, maka kalau kita nyentuh babi, ada tata cara pensuciannya. Berarti tidak sembarangan tinggal siram gitu, berarti tidak bisa? Tidak bisa. Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan campuran tanah atau pasir atau debu. Nah, ribet ya. Ribet. Nah, maka dari itu, ya begitulah gimana Islam tuh menjaga. Karena memang itu baru nyentuh ya. Nah, karena kayak misalnya dari anjing itu kan dari liurnya kotor ya, berpenyakit ya. Kalau ada orang pernah dites di laboratorium gitu kan, sumber liur anjing itu kan kotor banget kalau waktu di dalam mikroskop. Nah, jadi kuman-kuman bakteri-bakteri dalam liur anjing itu baru bisa mati kalau pakai tanah. Oke, berarti pakai tanah. Jadi bayangkan kalau bekas sendok misalnya dijilat sama anjing, kita pakai makan. Nggak usah mikir itu najis lah, tapi dampaknya kita tetap dapat, ya kan? Dari segi entah penyakit, bakteri yang tanpa sadar berpindah ke dalam badan. Dan memang adanya syariat membasuh dengan tanah segala macam, ya memang benda itu baru bisa musnah kalau begitu. Bukan dengan air, tapi dengan tanah. Nah, setelah dipelajari dan diteliti ya sama ilmuwan, pakai tanah bisa menghilangkan baru mati bakteri-bakterinya. Gini Kak Chelsea, kalau kadang babi ini kan haram kan? Sekarang kita lewat tempat makanan yang mungkin asap-asapnya kan ada tuh. Jadi kalau babi ini haram, asap yang dikeluarkan itu haram enggak? Ini pernah dibahas, saya dulu pernah dengar di konten siapa ya? Ada ustadz yang pernah bahas. Jadi ternyata kalau kita menghirup asap ini, kita bisa membatalkan puasa. Membatalkan puasa? Bisa, ternyata saya baru tahu bisa batalkan puasa ini. Tolong koreksi kalau saya salah ya, karena gini, sama dengan kita kayak ngerokok. Jadi kalau kita menghirupnya tuh sengaja dalam keadaan puasa gitu, kalau nggak salah gitu ya, dalam keadaan berpuasa kita ngirup asap makanan gitu kan. Nah, maka puasa kita bisa batal kalau tidak salah seperti itu. Dan saya juga baru tahu nih ya. Nah, tapi kalau kita tidak sengaja lewat, ya nggak masalah. Berarti kalau apapun yang tidak disengaja itu dimaklumkan. Iya, dimaklumkan. Karena kita nggak tahu ya, dan saya pun baru tahu sebenarnya. Itu boleh dicari lah, masalah menghirup asap tuh. Nah, kalau tidak salah dalam keadaan puasa dia bisa batal. Nah, makanya orang itu kalau misalnya mau beli bukhur atau bukhur yang biasa dibakar wangian tuh, yang orang Arab biasa bakar wangian tuh, itu orang rata-rata kalau mau mau nyium baunya itu malam-malam, tidak pernah siang hari. Karena ternyata misalnya dia belinya pas bulan puasa gitu ya, itu bisa membatalkan puasa. Makanya kalau orang mau beli bukhur itu pasti malam. Karena malam kan udah buka puasa kan ibaratnya. Nah, itu salah satu, kalau tidak salah seperti itu. Nah, lebih kayak gitu. Tapi
Apakah kita menghirupnya sama dengan kita makan babi ya? Enggak ya, karena kan kita cuma lewat. Lewat ya kan? Lewat ya kan? Berarti bisa dimaklumi kalau tidak Iya, sengaja. malum lah, bukan kita sengaja Kecuali kan? sengaja lewat situ. Cium lah. Siap, Kak Chelsea. Gimana sih alasan seorang muslim, terutama kita yang mualaf ya, saya kan mualafnya baru belajar Islam juga nih kan. Gimana alasan kita nih harus mengonsumsi makanan yang halal? Kadang kita kan cuek. Karena saya dulu punya pemikiran Kak, di waktu saya masih non muslim, saya itu pernah jalan ke pasar sama teman saya muslim. Dan saya bawa pemikiran ke teman saya juga, apapun yang halal itu ya semua yang apa yang ada makanannya, tapi bisa diharamkan kalau itu racun. Jadi saat itu saya ngajak teman saya ke pasar dan makan babi di saat itu. Teman saya muslim dan dia mau makan di saat itu. Jadi gimana kita untuk menjaga itu tuh agak sulit kan? Karena masih pakai logika kali ya. Masih pakai logika. Jadi mikirnya yang halal ya semua makanan diciptakan karena sesuatu ini kan Tidak mungkin Tuhan ciptakan kalau tidak ada manfaatnya. tidak ada itu manfaat itu. jawab pertanyaan atau bantahan yang sering saya terima sih. Oke. Itu gimana tuh Kak Chelsea? Kenapa kita alasan-alasan kita ini harus makan makanan halal dan menghindari makanan yang haram? Itu gimana alasan? Apa sebab dan kita ini harus menghindari hal-hal itu? Ya, statement tadi itu tidak pula salah, tidak pula benar. Ya, kenapa? Karena gini, mungkin sebagai orang yang kita belum paham apa itu halal dan haram, kita mengatakan bahwa oh babi itu enak, berfungsi, bermanfaat. Dan saya tidak membantah itu, betul nggak? Okay. Sangat bermanfaat ya, kita tahu ada kuas bulu babi, Kuasnya. kita tahu dia bisa jadi sepatu, kita tahu dia bisa jadi obat, bahkan ada insulin dari babi, ada gelatin, cangkang kapsul dari babi, banyak. Dan itu terbukti memang beliau itu bermanfaat banget. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Nah, maka betul tadi, tidak mungkin Tuhan itu menciptakan segala sesuatu kalau tidak ada tujuannya atau manfaatnya. Betul. Oke. Nah, maka kenapa hari ini ada syariat diturunkan halal dan haram, ya kan? Nah, maka di sini kita harus paham sebagai seorang muslim. Di saat kita menjadi seorang muslim, akal manusia yang harus tunduk pada syariat, bukan syariat yang harus tunduk pada akal. Oke, berarti kita harus taat dengan apa yang sudah diperintahkan. Walau kita dalam keadaan belum paham nih kenapa. Karena seperti apa yang pernah disampaikan sama guru kita, kalau kita belum paham untuk memulai suatu hal, mulai jak dulu, nanti di tengah jalan Allah kasih pemahaman, betul tak? Nah, dan saya pun baru paham setelah saya jalankan. Ya kan, awalnya kan saya baru tahu nih yang ini haram, tidak boleh. Oke, saya belum dapat maknanya kenapa saya harus makan yang halal dan haram. Saya jalankan ya dulu. Sekali saya jalankan, saya baru paham. Oh, ternyata perkara yang halal itu adalah perkara atau segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat yang tidak dilarang. Itu halal. Halal itu artinya boleh. Boleh dibolehkan. Ya, dari bahasa Arab, halal. Ini halal, ini halal. Nah, halal gitu kan. Terus kalau toyib itu artinya baik. 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 Maka kadang kalau guru kita ngomong tuh toyib. Ahsan gitu kan. Toyib di sini maksudnya apa? Baik secara kualitas. Baik untuk dimakan, tidak bikin kita sakit perut, tidak bikin kita kena penyakit. Itu standar makanan yang toyib. Nah, baik secara rasa. Tapi halal dan toyib itu tidak cukup. Karena sesuatu yang halal itu belum tentu toyib. Sesuatu yang halal belum tentu toyib. Kenapa? Sekarang saya tanya, mie instan halal nggak? Halal ada logonya jelas. Ya zatnya halal. Baik nggak untuk kesehatan kita? Menurut penelitian dari dokter-dokter sih kurang sehat kayaknya. Kurang sehat, itu maksudnya. Oke. Nah, jadi standar makanan itu harus dua, halalan, toyiban. Halal belum tentu toyib, tetapi makan yang toyib udah pasti halal. Nah, karena selain dia halal, dia juga baik untuk kesehatan, tidak bikin sakit. Maka di saat dalam Islam kita tidak boleh berlebihan dalam perkara makan. Kayak misal, gula kan halal. Tapi kalau kita berlebihan, makannya jadi diabetes. Ya kan? Terus kita senang makan daging-daging yang merah, daging sapi misalnya, halal, sehat, ada proteinnya kok. Tapi kalau berlebihan bisa kolesterol, seafood, ya enggak kan? Nah, semua itu sehat, tapi kalau berlebihan juga enggak baik. Nah, maka dari itu, yang tadinya halal bisa jadi tidak toyib, gara-gara polanya salah, terlalu berlebihan. Nah, jadi Islam tuh sangat memperhatikan rambu-rambu itu. Terus di situ saya memahami lagi, di saat halal dan toyib ternyata tuh tidak cukup, harus memperhatikan adab.
Ada pagi. Ada. Bayangkan kalau seandainya makanan ini halal. Ya. Bakso halal ya. Sehat untuk dimakan karena baksonya mungkin dari daging sapi, terus mie-nya pakai mie sawi. Ya dari sari-sari sawi yang warna hijau gitu misalnya kan. Jadi mie-nya warna hijau. Tapi kalau saya kasih nama mie itu mie setan. Ya, mie setan. Bisa. Kira-kira secara adab bagus enggak? Ya kurang bagus. Jadi Kurang setan bagus. kayak makan sama setan gitu. Enggak makan sama setan sih. Ibaratnya kita mendoakan diri kita setan karena apa yang kita makan menjadi darah daging. Nah, maka zaman sekarang jangan kaget kalau ada orang-orang yang jual makanan, mungkin zatnya halal, tapi mereka buat terobosan kayak bentuk apa? Bentuk pancake-nya tuh kayak bentuk alat vital. Itu ada jual di Bali. Dan yang makan itu orang-orang yang pakai ada cewek-cewek yang pakai kerudung. Hijab. Nah, pancake-nya bentuk alat vital, pantas nggak seperti itu? Nah, dan itu fenomenanya ada bang. Nah, maka dari itu, dari sini saya paham, oh kenapa manusia ini perlu ada rambu halal, toyib, rambu memperhatikan adab, biar nggak kayak tadi, nggak kelewat batas. Karena kalau selamanya manusia itu tunduk pada akalnya, dia nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka patokan kebenaran itu adalah syariat, Al-Quran dan hadis, serta pesan-pesan dari ulama kita terdahulu. Nah, maka walau hari ini kita mungkin ya sebagai non-muslim gitu kan masih belum bisa mencerna nih kenapa Islam ini seribet ini. Nah, ya itulah karena akal kita belum tunduk pada syariat. Maka tidak dikasih pemahaman. Tapi di saat kita menjalani, kita mau berpikir, mencoba merendah, ilmu itu datang. Oh, ternyata ini untuk kebaikan aku juga. Ya kan? Bayangkan kalau hari ini mungkin kita masih sembrono asik-asik makan babi apa mungkin enak ya kata orang enak tapi Emang enak Kak? Saya pernah. Ya saya tidak mencoba, makasih banyak. Tapi secara penelitian pun tidak dibenarkan itu karena apa? Sorry to say ya, bahkan di Alkitab pun babi itu juga diharamkan. Ya, di perjanjian lama Ya. diharamkan. Di Imamat 11:7-8 Wah, hafal. hafal. Terus khamar juga haram di Amsal 20 ayat 1. Ya, hafal. Apa? Saya dulu pernah jadi apa? Belum mualaf juga saya. Saya mualaf juga sebenarnya. Islam ke Islam oke. Saya yang pernah Kristen dan tidak hafal itu. Masya Allah. Saya ada Alkitab di rumah. Waduh. Ada Alkitab. Saya kadang menghafal Alkitab juga. Nah, jadi di saat saya menghafal Al-Quran, saya kalau Al-Quran sudah selesai, saya menghafal Alkitab juga, belajar juga. Nah, bahkan saya juga ada apa? Kitab yang dipakai gurunya Zakir Naik untuk belajar. Saya ada. Saya mempelajari dulu. Memang interest saya perbandingan agama. Woi, berarti tempat di situ. Saya hampir dikasih amanah yang antum sekarang menjalankan sebenarnya. Nah, Siap. tapi alhamdulillah ternyata medan kita belok sedikit. Tapi tadi ini yang lebih urgent. Lebih ke makanan karena sekarang makanan ini Macam-macam dah bentuk. sangat tidak terkontrol sekali. Iya banyak kan? jenis. Tidak terkontrol kan? Banyak. Jadi antum bisa bayangkan enggak? Perkembangan bisnis makanan hari ini itu sama maraknya dengan penyimpangan yang ada hari ini. Kira-kira pernah terpikir enggak apa korelasinya? Kira-kira pernah terpikir enggak? Mungkin ada hubungannya gitu. Pernah enggak terpikir kayak gitu? Atau enggak pernah terpikir kan gitu? Belum terpikir. Belum terpikirkan. Tapi kalau menurut saya itu ada. Karena ternyata makanan yang halal itu sifatnya pasti menjadikan badan kita mudah mengerjakan amal soleh, mudah mengerjakan ibadah. Karena makanan halal itu kan makanan yang baik. Yang baik-baik masuk ke dalam tubuh, dalam hati, dalam badan, dalam manusia itu ada segumpal daging yang apabila yang masuk itu yang baik-baik maka dia juga jadi baik. Segumpal daging itu, segumpal darah itu namanya hati kolbu. Hati. Nah, ya kan? Maka dari itu bayangkan, mungkinkah sesuatu yang buruk kalau masuk ke dalam manusia yang masih suci dari ini, maka dia kan tercemar dong. Ya kan? Tercampur. Ya, tercemar, dah tercemar kan kalau dia keseringan makan, tercemar dengan yang haram ya kan. Habis itu dia berdoa, minta yang baik-baik. Dalam keadaan badan dia ini udah banyak yang buruk-buruk. Makan makanan yang haram, kira-kira tembus enggak doanya ke Allah yang Maha Suci? Kondisi dia agak kotor berarti agak sulit ya. Sulit kan? Nah, Kalau secara logika aja lah. Nah, maka memang ada hadisnya. Pada saat itu salah seorang sahabat Rasulullah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan 10 sahabat yang dijamin surganya sama Rasulullah. Kan ada ya 10 sahabat Rasulullah kayak Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab. Nah, dia termasuk dalam geng itu. Nah, beliau ini dulu seorang yang ahli pemanah handal.
saat ini. Di zaman Rasulullah. Ya, zaman dulu suka perang tuh, Rasulullah selalu ngajak Sa'ad, dan Sa'ad tuh posisinya sebagai pemanah. Nah, jadi kalau Sa'ad itu jadi seorang pemanah, narik panah, busur panah tuh ada 3. Sekali tarik 3, tiga-tiganya tidak pernah gagal melesat. Dan keutamaan lainnya, beliau kalau berdoa tidak pernah tertolak. Dari menjaga makanan. Nah, ada kisahnya. Saat waktu itu minta doakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar doa saya dikabulkan. Saat ini cerdas, tidak minta yang lain-lain, mintanya cuma 1 tapi dia dapat banyak. Saya cuma minta doa saya dikabulkan. Bayangkan kalau kita punya doa yang dimana doa itu posisinya sebagai perantara kita ke Allah, ya kan, terus dia makbul, kita minta apapun, kira-kira mustahil enggak untuk tidak dikabulkan? Langsung dikabulkan. Pasti langsung lah, ya kan, karena kita langsung terkonek, ya enggak? Apapun yang diinginkan dah tersampai. Ya, maka Sa'ad ini cerdas, dia mintanya kayak gitu. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kalau kamu mau doamu mustajab atau dikabulkan, maka perbaikilah makananmu. Makanan. Jadi apa yang saya gaungkan hari ini itu bukan kata saya, tapi memang Rasulullah yang menganjurkan seperti itu. Kenapa bukan memperbaiki ibadah? Padahal ibadah kan paling penting dalam kehidupan kita, ya enggak? Iya, hari-hari. Tapi gimana bisa kita menjaga ibadah kita kalau kita masih tidak mau peduli dengan apa-apa yang kita makan? Karena barometer makanan haram itu pasti menjadikan pelakunya susah untuk beribadah, apalagi untuk beramal soleh. Berarti bisa efeknya jadi malas-malasan gitu. Iya, pasti maksiat pun mudah. Maka sifat makanan haram itu salah satunya mengeraskan hati. Coba kawan-kawan abang yang mungkin masih minum-minum, abang nasehatin, kira-kira mental atau masuk ke dalam hati dia? Nggak mau dengar sekali. Nggak mau dengar sekali, karena memang sifat makanan haram itu ya mengeraskan hati. Berarti nggak bisa connect langsung sama Sang Pencipta gitu. Nggak bisa tertolak. Terus bagaimana dia berdoa dalam keadaan pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram? Nggak bisa. Walau sekalipun dia seorang musafir yang katanya doanya lagi makbul, ya enggak? Ya kan, salah satu doa yang mustajab tuh kalau dia dalam keadaan safar, jadi seorang musafir, ya kan? Tapi kalau dalam badannya haram tetap enggak bisa. Sekalipun dia penghafal Quran, ahli tahajud yang kata doanya makbul, kalau dia enggak memperhatikan makanannya tetap tertolak doanya 40 hari. Dan doa ini merupakan inti dari ibadah. Doa itu bukan pada saat kita begini doang, Bang. Gimana? Sekarang saya tanya, agama yang paling banyak doanya apa? Islam. Dalam sehari abang sholat berapa kali? 5 kali wajib. 5, bahkan boleh jadi lebih kan sama sunnahnya. Kalau sunnahnya lebih. Ya kan? Dalam sekali sholat ada berapa banyak doa yang kita baca? Banyak, hampir setiap gerakan sholat. Semuanya terdiri dari doa. Asal muasal doa dari mana? Asal muasal doa dari Quran. Artinya doa bukan pada saat begini. Kita sholat, kita berdoa. Kita ngaji, kita doa. Semua amaliyah kita itu terdiri dari doa. Bayangkan kalau doa kita tertolak 40 hari, artinya rugi lah. Rugi sekali itu. Nah. Oke, Kak Chelsea. Untuk saya kan mualaf nih, dan pernah makan makanan yang tidak halal, termasuk dari babi atau dan sebagainya kan. Nah, itu sekarang kan saya sudah muslim nih. Apakah doa saya masih ditolak atau bisa diterima setelah saya syahadat? Setelah antum syahadat, antum itu dalam keadaan suci dan bersih dan tidak dosa. Oh, berarti langsung enggak dengan masa lalu saya? Terbebas dari dosa masa lalu. Bahkan di saat antum jadi mualaf, doa antum tuh bahkan makbul loh. Karena masih suci bersih, dalam keadaan suci bersih kalau udah jadi mualaf tuh. Nah, paling setelahnya yang dijaga. Nah, kayak gitu. Kalau setelahnya tiba-tiba ada makan lagi gimana tuh? Ya berarti hitungannya udah bukan jadi mualaf lagi, kan udah jadi muslim yang belajar jadi lebih baik, maka ya harus belajar lagi dan dijaga. Oke, berarti harus dijaga benar. Iya, enggak tahu memang enggak berdosa. Di saat kita mungkin baru belajar tentang makanan ya. Oh, saya baru tahu ternyata ada kuas bulu babi. Oh, saya baru tahu ternyata kopi bisa haram. Kan dalam keadaan baru belajar ya. Tapi di saat kita terlajak atau udah terlanjur, kita kan enggak tahu ya, enggak tahu enggak dosa, tapi kita perlu paham bahwa dampak akan tetap ada. Sama kayak analogikanya kita minum air putih. Air putih kan halal ya, kita minum, tapi ternyata dalam air putih itu ada racun. Kita minum, kira-kira ada dampak yang terjadi enggak? Dampak buruk pasti ada. Pasti ada. Paling minimal pingsan, paling maksimal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk ya kan? kubur. Masuk kubur. Enggak dapat dosa bunuh diri karena kita enggak punya niat untuk bunuh diri kan? Tapi dampaknya udah meninggal. Selesai udah. Nah, jadi lebih baik warok, berhati-hati dan menjaga. Maka kita wajib jadi muslim tuh bertanya, ini halal dah. Minimal kita tuh ada ikhtiar untuk bertanya, ini
oh ini yang jual muslim, atau minimal ini halal ndak bang, atau minimal kita cek ada ciu ndak, ada mirin ndak, ada kuasnya aman ndak, minimal kayak gitu. Berarti banyak sekali yang mau dicek kalau soal makanan ini ya. Iya, tapi Berarti- kalau mau tidak repot, carilah restoran yang sudah mengantongi sertifikasi halal sih, atau masak sendiri. Masak sendiri. Ya saya juga lebih sering masak sendiri. Oke Kak Chelsea, ini ada pertanyaan pribadi saya terakhir. Titik terendah Kak Chelsea dakwah di dunia makanan haram dan halal. Apa titik terendahnya? Titik terendah. Untuk apa kayak kesulitannya di dunia dakwah di makanan ini? Dakwah tuh ndak pernah mudah, emang susah. Mhm. Tapi tidak juga bisa kita katakan bahwa gini. Dakwah. Tapi dakwah ini memang susah dan pasti ada ujiannya. Tapi kita tidak juga bisa mengatakan bahwa dakwah ini mustahil untuk disiarkan, ya kan? Karena sekelas Rasulullah yang mendakwahkan Islam yang benar saja pun masih ada ujiannya, apalagi saya. Nah, jadi kalau saya ingin dakwah itu mulus, itu mustahil. Tapi tidak mungkin juga Allah itu tidak memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berdakwah, karena memang perintahnya kita disuruh berdakwah. Nah, paling titik terendahnya adalah di saat bagaimana caranya saya bisa merespon orang-orang yang mungkin baru tahu itu dengan respon yang sebaik-baik mungkin. Karena apa ya, PR seorang pendakwah itu gimana caranya mereka bisa matang dalam mengontrol emosi dan menjaga responnya. Karena yang dihadapin ini adalah orang-orang yang belum tahu posisinya kan. Kadang yang dihadapin juga orang-orang yang ngeyel. Nah, itu yang paling yang sangat menguji kesabaran. Nah, itu bukan titik terendah sih. Insya Allah tidak ada titik terendahnya, karena kalaupun mau dikatakan rendah, dakwah itu pasti ada ujiannya. Nah, jadi ya paling itu. Di saat mungkin kita menyampaikan sesuatu yang baru didengar orang lain, tapi orang lain menolak, membantah, bahkan tidak segan-segan mencaci maki seluruh Indonesia. Saya udah pernah sering. Nah, tapi itulah resiko berdakwah, dan itu belum seberapa dibandingkan dakwah Rasulullah. Rasulullah itu bahkan mendakwahkan Islam sampai hampir dibunuh, dilempar pakai kotoran unta, lagi ruku di punggungnya ada kotoran, dilempar sama musuh-musuh beliau yang belum mau menerima Islam. Nah, seperti itu. Dan mungkin kita yang hari ini berdakwah, atau saya yang mendakwahkan perkara ini di hari ini dianggap aneh, tapi sebenarnya nanti mereka akan sadar bahwa inilah yang mereka butuhkan saat ini. Karena Nabi Isa tuh masih ada di langit kan? Benar. Masih ada di langit kan? Dan salah satu misi Nabi Isa turun ke muka bumi adalah memberantas babi. Kira-kira tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Kak Chelsea? Kalau saya